di Ruang Curik dengan tema "Seberapa penting sih ikut organisasi di tengah kesibukan kuliah?" Halo Kak, sebelumnya boleh dong nih Kak perkenalkan diri Kakak dan juga organisasi-organisasi yang saat ini sedang Kakak ikuti. Oke, baik, terima kasih moderator. Halo sahabat Ruang Curik. Kami Mabang Hitung. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Kulaha dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Saat ini saya mengikuti berbagai organisasi baik di eksternal kampus maupun di internal kampus. Untuk di internal kampus sendiri itu ada dua, yaitu di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan UKI, Unit Kegiatan Kerohanian Islam. Kemudian untuk di eksternal kampus ada 3 organisasi yang saya ikuti. Yang pertama FKMPI, Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia. Kemudian yang kedua BKMPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Dan yang ketiga Remaja Masjid. Berarti ada 5 ya Kak? Ya. 2 organisasi internal dan juga 3 organisasi eksternal. Nah Kak, kalau boleh tahu apa sih alasan Kakak mengikuti organisasi-organisasi tersebut? Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita menginjak ke alasan, mungkin dari saya pribadi organisasi itu penting. Karena mengapa? Karena hal-hal ataupun sesuatu yang tidak kita dapatkan ketika di kuliah itu dapatnya di organisasi, seperti melatih kepemimpinan, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk alasan yang pertama itu membangun sebuah relasi. Ketika kita mengikuti organisasi, kita akan menemukan orang-orang yang terinspirasi dan akan terbangun sebuah relasi. Kemudian yang kedua yaitu menguatkan mental dan bijaksana dalam setiap permasalahan. Ketika kita mengikuti sebuah organisasi, mental kita akan terasa untuk tidak mudah menyerah dalam berbagai situasi maupun kondisi. Kemudian dalam organisasi kita banyak menemukan hal, mulai dari tekanan baik dari dalam maupun luar, masukan-masukan atau bahkan cacian-cacian yang membangun mental. Yang ketiga yaitu menambah wawasan. Di organisasi tentu hari semakin hari, waktu semakin waktu, kita dapat berlatih berpikir secara rasional dengan menunjukkan perkembangan. Pola pikir kita akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang saat ini. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan public speaking. Public speaking atau berbicara di depan umum akan sangat sulit dilakukan bagi mereka yang jarang melakukannya. Di organisasi kita bisa melatih public speaking kita, karena di organisasi lah sebagai alternatif kita untuk belajar. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu melatih kepemimpinan. Setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Di organisasi adalah tempat yang tepat bagi kita untuk belajar melatih kepemimpinan. Nah, bisa dibilang Kakak ini anak organisasi lah ya. Ada nggak sih Kak kegiatan di luar kampus pada saat jam kuliah? Dan untuk mengganti jamnya tuh gimana Kak untuk menghubungi dosennya? Apakah susah atau bagaimana nih Kak? Oke, mungkin untuk kegiatan di luar kampus pada saat itu jam kuliah itu ada. Saya ambil contoh ketika kegiatan Rakerwil FKMPI Wilayah Sumatera, yang dimana kegiatan itu dilaksanakan pada jam kuliah, yaitu dari hari Rabu sampai hari Minggu. Tentunya ada beberapa hari jam kuliah. Nah, untuk terkait komunikasi dengan dosen untuk mengganti atau mengkompen itu tergantung dari kita sendiri maunya kapan. Kemudian ketika kita sudah memiliki niat untuk membayar kompennya atau mengganti jamnya, kita hubungi langsung dosennya. Itu. Ketika dosen sudah berkomunikasi, sudah menghubungi bahwasanya, misalkan saya kompen makul A, saya bisanya hari Senin misalkan. Nah, terus kita komunikasikan dengan dosennya, apakah bisa atau enggak. Gitu. Kalaupun bisa, silakan aja kita kompen langsung. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Kan tadi di awal udah Kakak bilang bahwa organisasi Kakak ini ada 5. Cara Kakak mengatur jam kuliah dengan organisasi itu, waktunya itu gimana nih Kak? Oke,
untuk terkait mengatur waktu atau membagi waktu terkait antara kuliah maupun organisasi, tentunya dikembalikan pada diri sendiri. Kalau dari saya pribadi, yang pertama kita harus menentukan skala prioritas. Tentunya kita harus menentukan antara kuliah atau organisasi itu mana yang lebih kita prioritaskan. Nah, kemudian yang kedua kita harus membuat schedule atau jadwal. Dengan jadwal kita lebih teratur dalam menentukan ataupun membagi waktu antara kuliah maupun organisasi. Sebagai penutup nih Kak, boleh banget nih apa yang ingin mau Kakak sampaikan kepada sahabat-sahabat Ruang Curik? Oke, mungkin yang terakhir sebagai closing statement dari saya, untuk kawan-kawan ataupun sahabat Ruang Curik FKIP Bangka Belitung, ayo kita ikutilah semua organisasi baik dimanapun kalian berada, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan akademisi. Karena mengapa? Karena dengan kita mengikuti sebuah organisasi, kita akan melatih kemampuan yang kita miliki. Kita akan terus mengasah kemampuan yang ada pada diri kita. Mungkin itu sebagai closing statement dari saya. Untuk Kak Razila, terima kasih udah mau hadir dan menyempatkan waktunya di Ruang Curik dan juga memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat Ruang Curik. Sekian Ruang Curik episode kali ini, sampai bertemu di Ruang Curik episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.